egosentris ya. Ya, jadi OTT langsung abdi mah lamun jadi wali kota operasi tanda tangan naikkan we gawena teh. Mending jadi wali kota. jangan eta. Jadi kembali yang Siap. tadi bahwa hukum tuh hilir. Jadi Bukan kalau hulu. sekarang, bukan hulu itu ada politik. Oke. Karena hukum itu produk kekuasaan. Hukum itu produk kekuasaan. Oke. Pada saat aya pertanyaan katanya di Indonesia mah masih juga melanjutkan hukum-hukum itu dari zaman Hindia Belanda. Itu jawabannya itu seperti apa? Iya kah atau ada produk hukum baru? Sebetulnya hanya tinggal beberapa persen saja, khususnya untuk Greg. pidana. Ya. Yang lainnya sudah tidak. Iya. Nah, ini teh perlu ini Pak Prof, perlu disosialisasikan menurut saya karena ini kan sok turun temurun dah. Terus kita tuh masih pakai hukum Belanda kita. Sementara yang diperbaharui tidak pernah diekspos gitu. Nah, itu kan melemahkan apa spiritnya kita lah seolah-olah kita tidak punya hukum. Jadi paling mungkin di bawah 10%. Yang masih pakai. Ya. Itu pun pidana. Khususnya. Ya. Karena kan sudah kita udah punya rancangan tuh. Ya. Hanya belum disetujui. Masih banyak hal-hal yang belum tercover. Ya. Jadi sebetulnya hukum itu tadi produk kekuasaan. Ya. Kenapa kita harus melepaskan diri dari hukum kolonial? Ya. Karena di mana-mana yang namanya penjajah yang pertama kali dipaksakan adalah hukumnya. Makanya begitu kita merdeka harus mengatakan say goodbye. Ya, dan punya hukum sendiri. Yes. Eta ini. Karena itu kenyamanan kolonial. Ya. Ya. Dia ini Jadi kurang penguasa mengerti itu, sebenarnya. Penguasa itu kalau dia ngomong, "Hei masyarakat, tertiblah supaya saya nyaman." Iya. Ya, itu aja. Kan hukum itu produk diajar di mana? produk politik penting. Udah ngapal bagaimana gitu. Aneh, baik baru ketemu berapa menit yang sana jadi pintar. Nah, kopi urang. Sok. Aduh. Ya. Bisa saja ngomong naon coba ke urang. Naon cek Kang Tisna? Oh, euy. Oh. Mana mah berarti geus di luar batas-batas hukum. Nah, mengenai aparat hukum nu dihukum. Nah, kumaha eta, Kang? Eta mah jadi sebetulnya ada hama ya. Hama. Oknum. Pun hama saya nih petani. Ya, cuma oknum, Mbak. Jadi salah harusnya yang dimasukkan itu jangan hama nih. Jadi itu kayak virus udah masuk. Di mana-mana ada artinya kan. Ya. Dan harus diingat kalau ada aparat hukum melanggar hukum itu hukumannya harus berlipat-lipat. Lebih berat. Lebih berat. Oh, karena Cuy. hukuman bagi orang yang tahu lebih berat. Yes. Ya. Semakin kamu tahu banyak, Betul. semakin akan hukum lebih banyak. Ya. Makanya saya mah nggak mau tahu apa-apa. Itu ngomongan aing dah, ieu teh hukum atau itu mah teh. Jadi enakan itu nyawa-nyawa. Nah, Justru katanya mau lantaran apa gitu api-api tanya bahaya gitu. Tapi kan tadi saya mau munafik. Nah, jadi saya itu orang munafik iya. Menunjuk-nunjukkan diri rock and roll ternyata soleh. Wah, Itu munafik. iya. Jadinya rock and roll anjir tebaralik tas si Bidi mah. Ya. Ternyata teh soleh gitu. Atuh saya mah kebalikan nanya. Kebalikan Urang kamu mah kan hari puasa. soleh. Pas 30 bang. Iya. Udah gitu. Pura-purana. Tanya oma, imsaknya jam 12.22. Aya nu menarik lah ya Mang Pidi di Kota Bandung kemarin kan kita bahas. Di Bandung itu ada masalah agraria. Kumaha eta lamun dina hukumna? Pertanahan. Kan banyak nu sengketa geuning Kang, karena Bandung itu banyak peninggalan kolonial atau nah sengketanya ini kebanyakan dina hal naon. Karena dua-duanya punya versi surat kan? Surat yang apa istilahnya lama tuh perfounding apa? Yang ini surat baru. Jadi begini, Nah. Kang Rudi. Nah, sebelum ya ada kolonial, Ya. hukum yang berlaku di kita itu adalah hukum adat. Kalau orang Barat menyebutnya Ya penting ya. Tectonic legal tradition. Misalnya, Oke, hukum adat tectonic trigger tradition. Tectonic itu tonos artinya itu tanah. Ya. Jadi hukum yang berbasis pada konsistensi tanah. Oke. Makanya masyarakat adat dia akan hidup kalau dia memiliki tanah.
Makanya ada tanah ulayat. Teritorial heula nya. Teritorial. Oke. Di situ. Makanya dilindungi kan. Ya. Masyarakat adat itu bukan masyarakat yang formalistik, tapi trust. Kan? Oke. Makanya tidak ada surat menyurat di situ. Itu dasarnya sejarah berarti. Oke, manipulasi ini terjadinya dalam produk suratnya. Iya. Karena di Oh. situ terjadi semacam persekongkolan antara pemilik modal Ya, katakanlah, ya, ya. dengan pemilik kuasa. Ya. Oke. Kan tiba-tiba ke Kang Budi udah kong punya ada sertifikat. Ya. Datanglah ini Letter tanah C. saya, letter C udah Ya. berlaku. Makanya karena akan diakui sertifikat. Padahal memang mungkin benar dia yang pemiliknya. Iya. Karena itu tadi kan Hmm. dulu mungkin baru lapisan maka Ya. dipatok apa. Iya, iya, iya. Karena kan tidak ada kepemilikan individual itu, yang ada adalah pemilik bersama kan gitu masyarakat adat. Oke. Jadi gitu. Selanjutnya apa nih? Prof, Mahal. saya jadi tahu ya, Ya. jadi tanah saya teh jangan-jangan bukan tanah saya. Bisa jadi. Jadi Sama lapel ya. jadi Karena Allah sebenarnya. Ya memang semua juga milik Allah. Kan ada di undang-undangnya Kangnya. Tanah, air, naon dikuasai oleh negara. negara. Nah. Bumi air dan Bumi, air. kekayaan alam yang terkandung di dalam. Nah, itu terjemahannya teh kumaha sebetulnya? Jadi Misalnya saya udah punya sertifikat ya. ya, Tetap ini milik negara atau kumaha? jadi itu yang dimaksud adalah yang Lapel, memiliki lapel. apa namanya fungsi kemanfaatan publik Oh. seperti laut gitu kan. Oke. Kan nggak bisa laut dimiliki oleh privat, itu berbahaya. Ya, ya, ya. Kemudian yang terkandung di dalamnya, tapi kembalinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalau jadi masalah, gas dikuasai itu negara, Ya. tidak untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. rakyat, tapi Siap, kemakmuran betul. kelompok tertentu. Nah itu Kang Budi. Jadi frase negara itu Ya. sebetulnya siapa pemilik yang berkuasa ya. Betul kalau begitu mah. Karena akhirnya. milik negara sebetulnya siapa yang berkuasa atas negara itu ya. Berarti politik Jadi lagi. dimanfaatkan oleh orang-orang. Iya. Iya. Ya artinya politik lagi kan di situ juga Nah, kekuasaan. Saya tuh ingin jadi berkuasa. Nah ini dari teman-teman, waduh malam ini yang bergabung banyak nih. Ayah saya Mang Pedi, aing teh kebaca kalau bari Ya, ngapel. ya, banyak suruh nanya weh. Suruh gitu kan. Tuh nggak jawab temen oke gitu. Ah. Ayah Kang Dabeng, Kang Dabeng. Aci Ranal, Iqbal. Kang Dabeng mah orang hutan sih eta mah. Nu bener mana teh? Penguasa Tahura. Politik atau kekuasaan? Saingan Tahura teh ayeuna teh jeung tauhid. Wah. Siap masuk ayah wae. Kang Ahmad Faisal, Henry Umay, Kohos, Adam, Alamsyah, Kang Rizky. Tah Tahura ge lain nu si Dabeng. Nu saha? Ma Allah lah. Secara surat-surat? Nah, yang disebut tanah negara teh mungkin yang ini perhutani gitu mungkin ya. Ah. Ya. Oke. Perkebunannya PTPN gitu. Oke. Nah, itu secara hukumnya kumaha, Prof? Dulu kan ada yang disebut nasionalisasi lah mungkin ya. Iya. Pada saat pemerintah Hindia Belanda pergi, tapi banyak perusahaan-perusahaan milik mereka. Nah, itu kan istilahnya dinasionalisasi. Dinasionalisasi ini menjadi sebuah BUMN kah? Atau sebuah pengusaha lain boleh gitu diswastanisasi atau kumaha eta dulu? Iya. Pengambil alihannya. Ya betul. Mungkin kalau dalam misal sekarang desentralisasi menjadi milik negara ya kayak BUMN gitu ya. Mm-mm. Nah, karena dulu itu kan negara kita merdeka, jadi sumber ekonomi. Ya. Oke. Nah, dulu juga itu berperkara kan sebetulnya. Perkara. Berperkara sampai di pengadilan di Bremen. Wih. Nah, waktu itu kita menasionalisasi perusahaan tembakau ya. Tembakau. Oh, iya. Jadi karena kan terkenal di situ. Oke. Milik Hindia Belanda. Hindia Belanda Oke. diambil. Ada aturan internasional yang ketika nasionalis harus dipenuhi. Ketiga prinsipnya. Oke. Prompt, effective, adequate. Dengekeun teh. Apa aleunya? Apa? Matak profesor ge siang ngair. Lain apa? Jadi Nah. begitu nasionalisasi, Indonesia itu harus memberikan kompensasi yang segera ke Belanda, yang Oke. segera Ganti rugi. ganti rugi yang efektif Oke. dan setara gitu. Setara ya. Tapi Indonesia tidak mau. Ya digugat. Nah waktu itu
ayah dengan persuna, lawyernya mantap, Profesor Mokhtar. Oh. Semangat aja. Iya, orang Tasik Singaparna. Ya, Oh, ya. Tasik mah keren Ya, bisa. ya. Nah, Jadi Profesor Mokhtar Kusumat Majaya. Tasik mah dinu hukum ke alus di payung hukum. Nya. Ti Raja Polah Iya, teh. asal apa yang gelis. Payung gelis jadi payung hukum. Ti Raja Polah Tasik mimitina mah keren. apal eta. Saya gitu neangan deh. Ya. Waktu itu gini dari Pak Mokhtar, saya paham tuh dengan prinsip itu. Hmm. Tapi justru kita menasionalisasi itu karena kita tidak punya uang. Akhirnya yang ada gunaon. Jadi kita tetap akan mengganti tapi dicicil. Oke. Sampai sekarang udah lunas belum? Udah Udah. lunas. Ya. Tapi dicicil, Cicil. diterima. Alasan itu. Oke. Jadi sebetulnya hukum itu nalar sebetulnya. Nalar. Hukum teh nalar ya. Nalarnya adalah nalar kemanfaatan. Terhadap masyarakat. Persis. Apabila tidak ada kemanfaatannya kepada masyarakat, itu bukan hukum segitu. Karena Sakitu sebenarnya nama. iya teh kan aya teh orang Inggris yang ngaran. Ya. Dia lebih bentam ya. Dia kan terkenal. Aja utilitarianisme teh. Di situ ya. Itu bagi dia hukum itu adalah kebahagiaan. Hukum itu kebahagiaan. Jadi lah molekular dari Ramadan ya makanya Ya. harus dikutip oke bahasa Arab. Tah, sok. Eta bahasa Arabna. Jadi manusia nu paling hade Ya, anfa'uhum linnas yang memberikan manfaat. yang memberikan Mulia-mulianya manusia yang memberi manfaat. pada orang. Jadi itulah inti hukum itu. Ya, Jadi ya, sebenarnya ya. dalam arti ulah sieun ku hukum. Tapi naon Pak sieun ku hukum? Sebab hukum terlalu berwajah kekuasaan. Betul. So, ditilang tak? Sok, ditilang. So, itu juga hukum kan ya? Ya. Ya, Harus bawa SIM STNK. kalau nggak bawa, Saya teh ngomong ke istri kita dibawa Pak boro-boro SIM. Kok ngaripukeun gitu. saya juga ditilang. Pada orang pakai motor tiluan. Kunaon mana tiluan? Pak rek milo obatan di mana diukna tuh Iya, cekuan teh tiluan saya geus gitu. pasedak-sedak. Heeh. Nah. SIM-na mana? Iya saya. Di mana? SIM kuring. Saya teh gitu itu kan. Banyol anjing. Dengan tiba. Ieu teh profesor Oh, mana iya. teh heureuy wae kumaha. Saya Produk teh ngomong hukum. kita SIM kuring. Padahal. Oke. Aduh, Kang Ahmad Faisal pakar hukum. Pakar hukum. Anjir. Rizky Junjunan Pakar hukum. ahli nujum. Analoginya gini deh. Ya gimana? Dihukum ke istrina. Nah, eta kumaha dah. Hukum yang berbaca kekuasaannya. Ya. Istri ngahukum gitu gara-gara pulang malam. Ya, Kan dihukum tah. ya. Eta hukum bukan? Bukan. Bukan itu Maya. Kesepakatan. Lalaki nawe lemah. Oh. Minta kertas kosong. Pemajikan puasa gitu. Ya. Oh, benar. Nah, makin sih pemajikan kan eta ngalahin penguasa. Maneh ieu teh? Lain si Yoga. Oh, Si Yoga dihukum sama istrinya. Berarti frasenya jangan dihukum ya. jadi apa? Di apa ya? Digajar ya. Bukan diganjar Di atau apa ya? sama istri ya. Iya. Pokoknya melanggar kesepakatan itu berarti. Enggak kesepakatan sepihak. Kan janjinya tidak pulang malam. Itu artinya kesepakatan kan? Maka Si Yoga muncullah. pulang pagi. Nggak salah berarti ya. Udah dibilangnya jangan pulang malam. Oh, berarti Benar benar. si Yoga. Benar. Yang melanggar kesepakatan Kang Budi. Melanggar kesepakatan eta hukum teh. Nah, sekarang ini. Kesepakatannya siapa yang bikin kan gitunya? Iya, berdua. Penguasa kalau di Tapi kita. sepakat lah. Itu Nah. mah kesepakatan si Nah, istri. makanya itu kesepakatan sebetulnya kalau dalam konteks yang bicara kesepakatan. Iya. Memang kesepakatan itu menjadi hukum yang tertinggi dalam hukum. Eta. Jadi ketika si penguasa membuat hukum Ya, itu ada sebetulnya persetujuan kan dari rakyat lewat DPRD. Betul. Jadi itu kesepakatan untuk Kang Budi. ya. Makanya ada prosesnya sekarang ada disebut dengan partisipasi publik. Inilah yang seringkali menjadi masalah. Kemarin kan dengar ya, nah ada omnibus tadi. Omnibus law. Omnibus law. Ya. Kan dikritik tuh. Ya. Salah satunya adalah tidak transparan. Tong berorang ya. Ya. Bahkan yang
hadir di peserta yang didik. bikin aja rame. Nah, ayo ujung-ujung aya. Oh. Ya. Tapi poinnya omnibus law, makanya ditentang lah seolah-olah begitu. Ya. Itu apa poinnya? Jadi sebenarnya mah niatna halus. Niatnya mah. Niatna halus. Ngan, Apa yang mau diperbaiki, Pak Prof? Perbaiki. Yang diperbaiki soal sebetulnya namanya kan undang-undang cipta kerja ya. Oh, Halus kan? Iya, iya, iya. Cipta kerja. Ya. Tapi budak Badung teuing Teu transparan. Tidak transparan. Benar. Akhirnya rek mereskeun masalah malah nyian masalah nuanya gitu. Nah gini, Prof, kan hukum itu bergantung pada ilatnya, pada alasannya. Ya. Oke, pada alasannya. Kaidah aku mah ada. Nah, hukum itu kan bergantung pada alasannya. Ya. Oke. Mengapa hukum harus bersifat general? Ya kan? Diberlakukan kepada seluruh Pada seluruh. Padahal setiap orang itu memiliki situasi dan kondisinya yang sendiri. berbeda. Ya. Ya. Iya. Kenapa? Gimana? Tambahan nih. Ya, karena itu tadi Hmm. hukum itu harus memberikan kenyamanan, ketertiban kepada semua. Bagaimana tadi perlindungan yang berbeda-beda? Maka di dalam hukum ada yang namanya eksepsi pengecualian. Oh, eksepsi. Ayah. Bukan hukum kalau tidak ada pengecualian. Pengecualian. Tapi sering tidak dianggap eksepsi itu ya. Iya. Di pengadilan ya. Atau begini, salah di dalam membuat pengecualiannya. Yes, Kudu nama betul. ulah nu dibere pengecualian, mah dibere di urang. Dibalik. Nu dikecualikeun teh kembali lagi nu boga ka kawasaan. Jeung duit teh ya. Jangan dulu ya, benar. Eta masalah. Padahal jika nama nu dibere pengecualian kudu nu karieu. Kayak nu marislah tunggul. Kudu nama teh kudu dihukum ge dari setar hukum orang mah. Gini, Prof. Nah, Prof, kan ada air mineral tuh. Nah, Iya kan? Air mineral tuh. ya Itu kan air dari gunung. bukan dikuasai oleh negara. Ya. Tapi nyatanya malah dijual belikan. Nah, tadi saya Cing. ngomong eta. Eta mah- Tadi kan mau Saya ngomong ke itu, SD Prof. geus mikiran, aduh ke SD geus mikiran ieu. Eta profesor karek ayeuna ngomongna. Jadi betul gitu, harusnya air itu tidak boleh dikuasai oleh pribadi. Oke. Akibatnya sekarang rakyat kan mengalami Mm-mm. kesulitan. Betul. Air nama Sulit air. Eueuh Kang anu lahir cai teh. Daya Kudu mareuli. dina botol. Iya, itu. Kudu botol. Makanya sumber-sumber air harusnya negara kembali hadir. Nah, istilahkan negara hadir ya. Ya. Hadir untuk mengamankan. Prof, pakai bahasa Indonesia ini jangan bahasa Arab, Prof. Oh, bahasa Indonesia ya? Aduh. Kenapa sih banyak aturan? Kita langgar aja aturan. Nah, Kenapa? Karena tidak nyaman kayaknya. Penonton orang mungkin. nggak ngerti. Ada orang hutan tadi mana tak? Nah. Malaysia. Ada dari Malaysia. Oh, ada dari Malaysia? Ada dari Malaysia. Malaysia. Nah, gimana hukumnya Malaysia? Nah, udah. Apanya yang Hukum. Gini, kenapa saya kalau ke Malaysia atau orang Malaysia ke Indonesia harus pakai visa, Hmm. ya kan? Ya. Nggak boleh. Kenapa? Itu saudara saya. Hmm. Jadi bebas lah mau saya. Pakai paspor mungkin. Ya, Hmm. paspor gitu. Hmm. Ya bisa. Ini tujuannya kembali untuk memberikan perlindungan sebetulnya. Kan? Ya kita, karena begini itu kan aturan hukum internasional. Hmm. Hukum internasional itu berbasis penghormatan kepada tamu. Gitu. Jadi si tamu itu harus diperlakukan sebagaimana negara itu memperlakukan warganya sendiri. Di situ. Jadi jangan suudon terhadap pisah. Jangan dulu suudon grafidi mana Cuma seletik ketika saletik apa, iya. Wajahnya wajah suudon. Saya tahu waktu Malaysia Hmm. lawan Indonesia Hmm. di Indonesia kan menang. Ya. Itu karena kita menghormati tamu. Bisa juga. Ini dari nilai-nilai akar budaya itu. Nggak Dari boleh. akar budaya. Iya. Someah. Someh. HDK Semah itu. Iya, jadi Iya. visa itu gitu. Hmm. Ini Perlindungan. Ya perlindungan. Makanya coba kalau dia ada paspor, di situ ada surat tuh. Di halaman Ya. pertama yang di situ dari Menteri Luar Negeri kita. Hmm. Jadi mohon kepada pemegang paspor ini Untuk untuk diizinkan masuk dan lewat dengan bebas di negara situ. Dan sifat dari hukum internasional itu resiprokal, timbal balik. Jadi kalau Kang Baik ini nah, dihormati di Malaysia,
maka Indonesia wajib juga menghormati. Wajib. Sebaliknya Jadi sensitif, gitu. timbal balik ya. Timbal balik. Tapi Prof, menurut saya mah, saya nggak setuju nasionalisme itu. Oke, kenapa? Gimana, Prof? Nasionalisme atau nasionalisasi? Nasionalisme oke. Kenapa? Karena nasionalisme itu menurut saya cinta yang berhenti di perbatasan. Kenapa? Karena ke negara lain nanti nggak cinta. Ya, Jadi perang. Nasionalisme. Gimana, Prof? itu kan Akhirnya fasis ya. tapi ada terjemahannya. Terjemahannya lebih sempit lagi kalau sekarang. Apa? Zonasi. Jonas. Sama nasionalisme itu kan besar. Besar. Zonasi. Jonas. Kejarlah ilmu sampai ke Cina. Orang Cinanya ke ini. Bukan, boro-boro ke Malaysia. Cina saya keluar RW dia gitu menang dah zonasi sistemnya sekarang mah. Ya. Kembali ke nasionalisme tak. Nah, oke. Makanya saya mah internasionalisme. Hmm. Enggak ada batas-batas wilayah itu. Sama. Buat saya Malaysia negara saya, Hmm. Bangladesh negara saya. Saya cinta Malaysia, saya cinta Vietnam. Ya. Nah, saya mah berpikirnya gitu, Prof. Kamu pemahaman nasionalismenya apa? Masuk deh waktu pelajaran itu. Ya makanya Saya masuk waktu pelajaran. makanya harus paham dulu. Nasionalisme itu orang-orang yang makan nasi. Berarti kamu nasionalisme sebetulnya. Internasionalis. Internasionalisme. Internasionalisme itu internasi. Jadi antar tetangga saling memberi nasi. Ya, Lumayan oke, Nah. ada benar gitu. iya. Cek saya mah gitu, Prof. Internasionalisme itu cinta kasih sayang yang menembus batas teritorial. Batas wilayah. Saya mah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Indonesia. Oke. Jadi sebetulnya ya bisa ditolak nasionalisme itu. Ya. Karena justru itu prasyarat bagi adanya internasional. Terus kalau tidak ada, apanya yang mau berinteraksi dan berelasi? Kalau tidak ada batas. Iya, kalau tidak ada batas. Harus ada batas. Tidak ada batas. Justru di situ kenikmatan menembus batas. Tapi akhirnya, Cir, akhirnya batasan-batasan itu menjadi kenikmatan berperang. Bukan kenikmatan. Iya, Jadi, kenikmatan berperang. Kenikmatan kapital Iya. untuk menjual senjatanya, Iya. maka terjadilah perang. Akibat dari batasan-batasan itu. Hmm. Kalau kata saya mah perang disebabkan oleh batas negara. Oke, bukan salah paham ya. Iya. Bisa saja masalahnya mah yang lain-lain kan. Jadi mereka baik pintar Arab tuh Amerika kan. Saya bingung, guys. Saya pernah mau hiji, mikirin ini, Ya. istri saya ngomong, Heeh. pikiran tuh dapur jadi Terjadi. mikirin Arab itu. Jadi paling kan Oke, peserta Zoom. Ada yang lucu. Apa? Amerika memanfaatkan Korea misalnya. Korea Untuk? Utara kan galak tuh. Galak. Untuk nangkut-nangkutin Cina. Ya. Gagal. Karena Cinanya bersahabat dengan Korea Utara. Iya, Itu. dibalik. Keren. Dibalik Korea Utara yang dimanfaatkan oleh Cina untuk menakut-nakuti Amerika. Iya, gitu. Kebalik itu mah. Jadi gitu, Prof. Ya. Saya teh cenayang, saya kan di zaman dulu itu saya teh kadir teh. Saya kesini tuh dari Ini perwujudan ulang kan, Perwujudan. reinkarnasi. Reinkarnasi. Ya. Ini tuh dari zaman Tira mana? Teh? Zaman Dulu mah zaman purba mah nggak ada batas-batas. nggak ada. Dinosaurus gelaletik ini nya malah. Lu ngasuh yang ngasuh siapa? Iya. Kita sekarang di dunia ketemu lagi. Gue cager ini mana? Alhamdulillah. Dunia itu sempit. Prof. batas-batas itu perlu nikmat. Tetap perlu dari sisi hukum mah. Nah, eta. Karena kenapa coba? Karena ketika melanggar batas jadi nikmat. Nah, Ada eta. tantangan, kan dia sudah bisa melewati batas, melewati batas kritis, Ya. melewati batas kemiskinan. Tetap harus ada batasnya. Jadi batas itu menjadi alat ukur Heeh. untuk kamu akan merasa bosan, Hmm. maka melanggar batas adalah hal lain yang menyebabkan kamu menjadi Dua hal yang puas. berbeda, melewati dan melanggar. Nah, Yang berbeda. melanggar ya teman. Kalau melanggar batas tidak nikmat, karena dia dihantui oleh rasa bersalah. Karena melanggar. Melanggar, tapi kalau menembus batas itu sebuah perjuangan. Mana-mana kenikmatan itu perjuangannya, bukan hasilnya. Iya, Seperti kita makan, betul. kan mengunyahnya itu yang enak. Perjuangannya ya. Kalau udah masuk ke perut, Betul. makanan sehebat apapun Anger we. Rek mahal rek murah. tetap gitu. Tah, Kalau sarua. kata saya mah makanan itu nikmat Ya. karena setelah habis kita masih ingin. Penasaran. Ya. Tapi kalau makanan itu kita sudah kenyang tapi masih banyak, Ya. kita merasa bersalah.
Ya, ya. Jadi makanan itu harus dibagi-bagi Ya. agar jadi nikmat. Ketika kamu ingin lagi, mas udah nggak ada. Ke anak yatim boleh. Ya harus. Jadi seperti itu. Jadi nikmatnya makanan itu karena ketika sudah habis kita masih ingin. Kita masih ingin ketika itu udah habis. Jadi makanya bagikan. bedanya melanggar itu karena dia merasa bersalah, melanggar batas. Tapi kalau menembus batas itu ada rasa pleasure, kenikmatan di situ. Seperti kamu menembus batas celana jero misalnya, kan ada batasnya kecil. Di situ kan ada perjuangan, kata Pak. Iya, tapi apa kalau perjuangannya? batas yang tadi, nah itu. Gimana dengan anak-anak Pang? Anti Pang. kemapanan. Dia bukan anti kemapanan, dia memang belum mapan. Makanya di jaralan gararia. Ya, kalau sudah mapan mah nggak akan gini di jalan. Saya setuju itu. Bukan Gitu. anti memang belum mapan. Belum. Bagaimana anti mapan-mapan aja. Saya di bulan Ramadan makan makanan. Kenapa? Soalnya saung. Siap. Ini ada pertanyaan dari buat Pak Profesor, buat siapa nih? Sebentar. Rame Pak. Oh, Tasik hadir. Oh, Tasik. Oh, Ini dari Tasik. Tasik. Paham itu? Alhamdulillah. Tasik itu dulunya danau. Bandung meureun udah Oh, naik. iya, Bandung belum sih mah. Tong sok nyeru anyar wae kayak. Kemana mah. Sejarah teh sok di ieu. Kenapa ya di lagu Cicak di Dinding datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap, bukannya dimakan? Ya. Prof, kenapa coba? Ya. Kenapa Ya. cecak nempel di dinding? Oke. Kenapa? Sebab Karena ada dindingnya. kalau ada pohon, bukan. Kalau di pohon mah hap-hap biasanya, jarang cak-cak. Jadi guru fisika zaman SMA Ya. nanya ke saya, pengennya jawabannya tuh adesi kohesi gini. Ya. Nanya ke saya, kenapa cacak nempel di dinding? Karena ada dindingnya, Bu. Kan gitu. Pengennya mah jawabannya adesi kohesi. Iya, iya. Ya. Terlalu Karena umum Terlalu jawaban. umum. Ya, tapi ada juga kejadian yang nempel di dinding itu bukan cuma cicak, tapi ternyata ada juga toke. Waktu itu cacak itu kan ketemu dengan toke, terjadi perselingkuhan, punya anak. Yang menarik anaknya, bunyinya tuh cak-cak, cak-cak. Itu antara perkawinan cak-cak dengan toke. Gitu. Lamun toke jeung toke. Toke. Biasa. Biasa ya. Karena jeung cacak jadi gitu. Oh, pantesan Iya. terjadi perselingkuhan karena anaknya jadi biasa bosan gitu begini. Gitu itu kan Prof. Ini dari Beda sama masalah hukum. itu hukum gravitasi, Prof. Itu hukum Enggak, kalau gravitasi. Prof setuju, saya Langsung. saya lanjutkan nih. Iya, ya. Nah, Setuju lah. ini yang dua nih. Mana cak-cak, mana toke. Yang dua ini. Saya begini. Aduh, saya mah cak-cak bukan, toke bukan. Kalau dia memang cari. Kan kalau di Bandung ini jenis cak-cak yang paling dihindari itu ada satu. Di Bandung. Iya, cak-cak bodas. Cacak bodas. Tahu. Nah, itu Siapa cacak Sok bodas? barang beja kabatur. Nah, itu. Cak-cak bodas mah. Kenapa ali cak-cak hideung? Wah, iya filosofi ya. Naon bentana cak-cak hideung jeung bodas ya. Kenapa orang Malaysia nggak tahu? Orang Apa Malaysia. bedanya cicak hitam sama cicak putih? Ah, Warnanya? oke. Ya kenapa? Yang warna putih selalu dihindari. Kan cak-cak Karena putih itu takut kotor, jadi harus menghindar dari itu. Tapi sekarang kan para penguasa sudah hobi memakai pakaian putih. Betul. Dengan yang Cak-cak bodas ya. Iya. Iya. CIA cacak bodas ya. Nu bararodas Bisa gitu. paham kalau begini kenapa dua akang ini memakai bajunya hitam. Hitam. Biar nggak cepat kotor. Gitu. Dan tidak pernah menyebarkan hal-hal yang kotor ya. Nah, Iya. tidak. Saya mah di endorse. Kemunafikan ini, kemunafikan. Endorse. Hitam, ternyata hati kita putih. Ya. Kalau saya hitam bukan, putih juga bukan. Nah, ini mah menunjukkan ketidakjelasan. Netral katanya. Karena lebih bijak. Oh, bijak insya Allah saya mah. Saya masih udon. Menganggapnya tidak jelas. Oke. Abu-abu. Babu. Yang pengen yang mana sebetulnya?
Jadi mau nipu sebetulnya. Harus tegas kan? Harus tegas. Jadi saya ragu ini orang hitam atau orang putih gitu loh. Betul juga. Iya. Kalau profesor tanpa memberikan argumentasi, ya memang penipu. Iya, memang penipu. Nah, nih buat profesor, kenapa surat izin mengemudi Nah. tapi bentuknya kartu? Tah, online surat. Goblok ya nunanya deh. Harusnya tim. Harusnya surat gini. Kartu izin mengemudi. Tah, iya halus ya pertanyaan. Kenapa surat izin mengemudi? Gampang. Surat itu kan tulisan. Sekarang di kartu ada tulisannya enggak? Ada ketikan. Iya itu. Jadi dia Makanya disebut surat. dengan disebut surat. Jadi dia itu peradabannya masih terbelakang. Tah, aduh. Tasik juga namanya. Dia melihat ini disebut surat itu karena ada tulisannya, bukan mediumnya. Kalau kartu mah kertasnya. Karena surat cinta juga biasanya kecil-kecil ya. Ada tulisannya kan? Ada. Contohnya kumaha surat cinta. Contohnya. I love you. Kayak yang ngirim ke kamu deh. Bas Lopren. Ya, ada tanda love gini. Basuki Lopreni dan ini. Karena ada tulisannya. Oh, jadi jawabannya itu karena di kertas itu ada tulisannya. Oke. Disebut surat. Oh, tapi belum selesai. Tadi itu tanyain tuh. Saya mah gini Pak. Tapi belum selesai, Pak. Gimana? Iya, ini ngebahas ini dulu. Iya. Surat izin mengemudi. Kenapa kartu? Kenapa harus polisi yang ngasih izin? Ibu saya, Bu, mau ke sana? Ya, enggak. Iya. Kata si ibu saya boleh. Ya, saya menurut ibu saya. Tapi ini ada kelanjutannya. Sedangkan kartu keluarga, tapi bentuknya malah surat. Tolong jawab secara ilmiah. Itu di kartu keluarga ada tulisan. Tulisan. Yang disebut surat itu tulisan. Tulisan. Yang disebut kartu itu ininya bentuknya. Bentuknya. Enggak, saya mau ngomong kenapa polisi melarang harus ada izin mengemudi. Polisi. Padahal ibu saya udah ngizinin. Oke. Ini ada lagi hukum. So, Kenapa kalau dibohongin teh disebut dikadalin? Da nu jago siasat mah kancil, tapi lain dikancilin. Kenapa kalau dibohongin bukan dikadal? Nah, ada tuh jawabannya. Kalau kancil dia itu pakai Ya. otak. Maka itu simbol kepintaran. Kancil. Tapi kalau kadal, Kadal gak pakai otak. pakai apa deh? Pakai otot. Eta anjir. pantas kamu nyebut kadal kasih. Iya. Korek. Iya. Kancil itu simbol itu kan. Kancil itu kecerdikan. Kecerdikan. Napoleon sebut Jenderal Kancil kan. Ya, betul, Napoleon. Bukan Jenderal Kadal. Bukan. Jadi Tapi kalau orang ini ngadalin saya, nah berarti dia nggak pakai otak sebetulnya. bukan mencerdiki ya, Bukan. mengadali itu, Ngadali. Bukan mengkancili lah. bukan mengkancili. Ah itu jawabannya ya dari Tasik. Ah, siapa lagi nih? Belum ada pertanyaan. Wah ini ilmiah. Oh ilmiah. Nah, kenapa kalau belum ada pertanyaan? Karena tidak ada jawabannya. Jadi Ya. pertanyaan yang paling susah dijawab adalah Ada pertanyaan. pertanyaan yang belum diajukan. Ya betul. Coba silakan ajukan peserta Zoom meeting malam ini Ahmad Faisal, Adam Alamsyah, Ya, dari Henry Malaysia, Umay dari Malaysia. Aduh, ketua Basnas provinsi mau ngomong. Waduh. Udah bisa ditebak pasti Ada minta gitu. duit. Nah, Masa di Basnas mintanya. siapa coba? Tapi untuk dibagikan. Untuk dibak. Oh ya iya dong. Mana? Jadi Si Faisal Malaysia dulu ya, Malaysia. Kita Malaysia. harus menghormati tamu sekalian. Ya. Dari Malaysia dulu. mana Malaysia? Malaysia, ya buat si Kang Faisal nih. 2,5%. Buat si Kang Faisal saya mau ngasih tahu. Boro-boro bayar zakat si Babe mah jaket kain dia can bayar. Ledeng acan orang. Jaket juga belum bayar. Saha itu yang bayar. Ini. Boro-boro Jadi jakat. boro-boro bayar zakat, bayar jaket aja belum. Jadi memang ada masalah banyak. Saya di keluarga teh didolimi lah. Didolimi pisan. Dolim gitu. Insya Allah bayar zakat. Si ini pernah bayar zakat. Ya. Besoknya dikasih sama Basnas. Karena saya ada di daftar surat miskin kan. Surat miskin. Kenapa saya punya surat-surat miskin?
Kenapa tahu nggak? Kenapa? Supaya anak saya bisa lolos di zonasi. Oh gitu. Ini itu kan diakalin tuh sekarang mah. Oh gitu. Jadi aja diterima karena saya miskin. Nah, Ada jatah anak miskin. Bener deh. nah, Prof, kalau kan udah bayar pajak nih, Kamu kayak lagi adan itu ada eho. kan udah bayar pajak nih saya. Kenapa pajak kan? Tapi saya harus ada dulu. Apa orang baik itu adalah baik. Benar. Hukum mah kudu aya bukti. Nah, ini godaan buat saya. Saya ngomong udah ria. Jadi kan baru klaim. Jadi Klaim. saya tidak bisa membenarkan. Mana buktinya? Hukum Tapi mah Prof, tidak. kalau saya Hukum ngeliat harus ada. Itu ria ya. Ya. Ria nggak boleh. Bukti itu bukan ria. Oh, Bukan. Bukan ria, tapi lebih ke pemberian contoh pada yang lain. Fakta ya. Karena manusia itu sebetulnya makhluk yang ria. Manusia makhluk yang harus diberi insentif. Iya. Tidak ada manusia itu yang tidak ria. Kasihan. Kasihan. Sedih terus harus ria, gembira. Prof, saya pernah waktu SMA nih sama dia. Kan dia yang melakukan kesalahan. Ya. Saya yang dihukum. Saya tuh mau ngomong kejelekan dia nggak jadi, takut gibah. Ya. Jadi saya yang dihukum diem aja saya mah. Tapi kalau menjelekkan sudah jelek, saya pikir bukan gibah itu. Oh, bukan gibah. Bukan. Ya? Bukan gibah. Jadi informan itu namanya. Gibah itu kan menjelekkan. Oh, yang pantesan. bagus. Nah. Ada yang ngomongin terus Abu Jahal ya. Iya, sampai itu sekarang. boleh ya. Ya kan memang jelek. Oh iya. Gitu. Padahal Makanya saya ngomongin kamu aman. aman. Orang jelek, dijelekkan. Apa dia protes? Enggak. Kan ada ini kata orang Sunda, Prof. Ngomongin batur teu alus nah. Ngomongin Tapi kan orang. masa ngomongin diri sendiri itu namanya ria, Ego. ego, Narsis. narsis. Palindro, oke. Iya, saya makanya jadi gini, saya dulu saya sepakat nih di gua pamijahan berdua nih. Ya dulu. Udah ikrar di sana. Ya, Saya udah ngomong, kita nggak boleh ngomongin orang diri lain, sendiri. diri sendiri. Itu narsis. Jadi saya bisa nih ngomongin Ya, orang lain. Iya. Bah, gibah. Karena ini sebuah pemahaman keagamaan yang lebih daripada tinggi. Tinggi. Dimang besar. Betul. Besar. Kitabnya juga mantek kan tuh. Udah lewat tibayan udah. Nah, kenapa pertanyaan itu perlu dijawab? Tapi ada juga pertanyaan yang nggak perlu jawaban. Oh ya udah, ini jangan dijawab. Nggak perlu. pertanyaan yang nggak perlu jawab, mah retoris. Oke. Ada Contoh, lagi? Contoh retoris. Contoh. So. Apakah kamu? Kamu tuh dijawab deh. Kudu, Itu mah susah nggak jelas maksudnya. Misalnya gini, hukum itu kan tidak saya mah setujunya hukum itu jangan bersifat general, arti Tadi jangan semuanya. Pengecualian. Oke. Nah, kenapa itu tidak berlaku Di di hukum sosial? contoh. Contoh, saya anak nakal, Ya. nggak sekolah, harusnya jangan ditegur. Ada iman anak nakal, gitu loh. Bagus nyawa anak nakal. Iya, Kalau dia anak baik tapi tidak sekolah, baru ditegur. baru ditegur. Nah. Kenapa dulu guru ya menegur saya? Kan guru ngomong saya anak nakal. Ya. Terus ketika saya tidak bolos sekolah, Hah? kenapa dihukum? Nah itu salah. Tidak bisa membedakan pengecualian dan penyimpangan. Oh, gitu. Penyimpangan. Aya deui Bukan penyimpangan. dikecualikan, harus dihukum. Oh, gitu. Karena itu penyimpangan. Melanggar berarti kan? Tapi guru Melanggar. juga suka melanggar. Apa Jadi contoh? hukum, Kan pekerjaan rumah, tapi harus dibawa ke sekolah. Kan di rumah. Iya, Mengerjakannya. Yang ke sekolah itu hasilnya, bukan pekerjaannya. tapi tidak dibenjer biaskan. Itu pekerjaan rumah, tapi dikerjakan. Di sekolah. Kalau gitu piring juga harus bawa ke sekolah. Karena itu pekerjaan rumah. Ya. Betul. Ya, kayaknya Ya. ini dulu. Yang Ya. setiap pekerjaan rumah dikerjakannya di Di sekolah. sekolah. Iya. Kayaknya gitu. Dia sering melanggar Saya batas. kan hasilnya harus bawa ke sekolah. Saya bawa piring. Udah saya kan nyuci di rumah. Pekerjaan rumah itu mah. Kalau itu bukan pekerjaan rumah, itu pekerjaan rumah tangga. Oh gitu. Harus dibedakan. Kudu tegas juga Nah, apa? sekarang apa bedanya rumah tangga sama rumah? Kalau rumah tangga, Ya. rumah memang layak tanggaan. Oh. Dari situ. Jadi yang
Bukan ini keluarga. Ini rumah tangga nih, ada tangganya ya. Kalau keluarga rumah nggak tahu tuh kalau keluarga itu. Ini mau kan gini, ini kamu mau sudah rumah tangga, rumah hantu tadi lu. kan pertanyaannya begini, kamu sudah berumah tangga, Iya. Cing. Rumah tangga itu apa maknanya? Ayo, apa? Kalau ini sebenarnya bukan konsep fisik, Fisik, tapi konsep kehidupan. Bahwa Filosofi. relasi suami istri itu Hmm. adalah interaksi atau sebuah proses. Proses. Sebuah proses. Dan disitulah hakikat kenikmatan rumah tangga itu dalam proses. Dipersonifikasi apa? Pantesan lambat perkembangannya karena tangga. Coba lift. Iya. Rumah lift. Itu cepat. Itu biasanya rumah lift itu Eskavator. yang tidak lewat KUA. Oh. Itu rumah lift. Biasanya nikahnya kan gini. Udah berumah lift, nah itu orang kaya. Nah sekarang tanya, kalau Kang Baik itu rumah tangga atau baru rumah lift? Lift, aku mau. Cepat. Saya kan nggak mau capek ya, saya kan. Berarti nggak lewat KUA kayaknya. Enggak, dia mah lewat KUD. Makanya Saya jadi petani. Saya pinjam uang, Iya. nikah deh dari KUD. Ya, Wow, jadi kalau itu pinjam uangnya. Iya. dulu. Saya kok uangnya di KUD, nikahnya di KUA. Ya, Mantap itu. Iya. Mantap. konsep Jadi bagus. rumah tangga itu adalah itu karena kenikmatannya pada tahap. Tahap bertangga. Oke, Jadi proses. proses. Akhirnya sekarang pertanyaan sejarah dari Kang Dadan Baong. Mangga Kang Dadan Baong. Sok, Pertanyaan sejarah, cenah. mana? Sejarah naon? Oh, Kang Dadan. Dadan da Baong. Si Dadan lo sok, Dan. Ini mah ke Malaysia teh karena dideportasi. Aslinya. Baru mana? Aslinya mau Tasik. Tasik, Subang. Subang. Bisa ngomong. Pertanyaan sejarah ya. Sok. Ya, Gunawan sih Bahasa Indonesia, Malaysia mah. Melayu. Oke, kenapa kita harus bangga dengan zaman-zaman Nusantara sebelum dijajah? saya nu bangga. Sering Kang Budi bahas itu tuh, yang sering Kang Budi bahas. Kita Itu mah wadul, tong dipercaya teuing. Nah, Sia mah tara nyebut Nusantara. Nusangsara. tong dipercaya teuing. Sia mah Nusangsara. Si Pertanyaan Babe naon? bangga-banggakan masa lalu. Ya Oh. kayak nenek moyang gitu. Ya. Kalau yang saya banggakan itu spiritnya sebetulnya. Yang harus kita tiru itu adalah spiritnya. Bukan kita ujuk-ujuk di papangsi unggal poe di jalan mungkin ya. Bukan itunya. Karena ada satu klaim bahwa kita ini sebuah peradaban yang tinggi. Dari kajian sejarah atau apapun gitu. Nya urang sebagai terehna wajar saja kalau bangga. Tapi kaitan dengan tadi video saya di YouTube, katipu mana eta? Kamu dipercaya teh? Sia mah nggak bohong. Waduh. Si Teu bangga-bangga teuing era puguh urang mah. Era kamari Si aya Ima. wali kota ditewak, aya Si Ima. anu ieu ditewak. Betul. Era sebenarnya mah. dan Dadan harus tahu dia kan Dadan. keturunan yatim kan, nenek moyang. Iya. Kalau saya mah piatu kakek moyang. Kakek, Saya mah kakek nikah lagi ke jeung nenek saya. Gitu. Ada ini saya ke PD itu wakawalon. Jadi kakek moyang saya Ya. jeung nenek moyang dia Saya. nikah. Ketemu. Jadi gitu. Menurut saya karena saya dilahirkannya semua orang lah pasti yang membanggakan leluhurnya biar ada spiritnya aja lah bahwa orang boga karuhun gitu Menghormati, memuliakan orang zaman memuliakan dulu. yang dulu sudah membuat sebuah tatanan gitu. Aduh, oke atur nuhun Kang Dadan. Kang Dadan. Aduh. Nah ini ada hukum apa lagi nih? Ini mumpung ada profesor yang kamu kan banyak nanya hukum waktu itu. Ah, bedakan hukum karma, hukum rimba. Ah, Hukum karma Hukum karma apa? bukan hukum. bukan. Kenapa disebut hukum ya? Itu maka apa namanya yang tidak tahu hukum. Hukum karma. Hukum karma kan karma mau bukan dibikin oleh manusia. Ya, Hukum itu harus dibikin oleh manusia. kesepakatan berarti kan? Kalau hukum yang dibikin oleh Allah? Syariat. Oh, Syariat. syariat. Iya, ilahiyah. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia mah Ya, hukum. hukum. Oh. Karena hukum itu kan soal wisdom. Jadi Allah itu memberikan kepada manusia kan kuwatul akal, kekuatan nalar. Nalar. Jadi semakin manusia itu optimal dalam menggunakan nalar,
maka semakin baik dia menghasilkan hukum. Eta. Makanya kenapa negara maju hukumnya canggih-canggih? Karena nalar dipakai. Itu nalar kemanfaatan. Tapi Nalar waktu membuat hukumnya atau? iya, waktu membuat hukum. Oke. Tapi ketika yang bekerjanya nalar kekuasaan, maka hukum itu menjadi beringas dan buas. Aingnya kekuasaan deui wae. Asal di ASEAN. Di situ. Ya. Jadi itu. Jadi kalau kita mau bikin produk hukum kita harus rebut kekuasaan. Saya itu ingin mengatakan seperti itu. Wah, nges. Pokoknya profesor por RI 1. Oke. Saya 1,5 mana ya? Oke, aya deui. Jadi kekuasaan itu memang Nah. sesuatu yang halal bahkan wajib. Hmm. Bahkan wajib. Mm-mm. Hanya kita harus menggunakan nalar kekuasaan yang benar. Jadi kembali ke yang tadi, hukum itu bukan hukum karma. Karma. Hukum rimba itu bukan hukum rimba. Rimba. Hanya di situ. Iya. Tapi kalau kata saya, Maya, sistem bukan hal yang prinsipil. Yang prinsip adalah Pelakunya. pelakunya. Seandainya diktatorial, Ya. tapi orangnya baik, itu aman. Nah, itu benar juga. Saya setuju untuk kali ini. Tadi kan hampir semuanya ada. Pak Profesor banyak setuju nggak? Sekarang Wah, tadi tulis tidak setuju. Pak Profesor banyak setujunya sekarang ini gimana? Sudah ditulis jawabannya tadi ini. Yang ini mah benar. Ya. Ini benar nih. Jadi meskipun hukum itu jelek, tapi apabila manusianya baik maka hukum menjadi baik. Tapi tidak sebaliknya. Itulah makanya bersetuju. Saya tidak tahu apa. Tidak sebaliknya itu maksudnya? Tidak sebaliknya kalau Hukum baik? baik, manusia tidak baik menjadi tidak baik. Tidak baik. Kayak demokrasi misalnya. Jadi kembali Baik. kepada manusia. Betul. Makanya hukum itu yang menjadi tidak begitu signifikan Iya. apabila manusianya beretika. Hmm. Karena orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Etika. Gitu. Itu pasti karena Ya. di atas hukum itu adalah etika. Iya. Jadi kalau orang mengatakan begini kan, ciri manusia yang haus berkuasa, nggak ada kok hukumnya. Hmm. Tidak setiap perbuatan manusia itu diatur oleh hukum. Hukum. Ya, kekuasaan. Iya. Tapi diri sendiri. Etika. Iya. Diri yang membuat hukumnya kan? Contohnya Contoh. ya. Saya umpamanya nikah. Nikah. Bukan nikah ini, urusan kekuasaan. Begini Kak Haji maksudnya. Jadi bupati atau wali kota. Oke. Mm-mm. Kemudian setelah saya berperiode, terus saya mengajukan istri saya untuk jadi wali kota bupati. Hah? Tidak ada hukum yang melanggar. Tapi Tidak, etika. tapi etika. Masalah ke istri gitu kan, anak padahal kan. Minimal tetangga. Jadi etika. Hmm. Etika. Maka di terminologi Islam itu ada ijtihadnya. Ya. Itu mungkin menjadi wahana untuk Ya. jika ini tidak bisa diselesaikan oleh hukum ini, maka ada ijtihad. Mungkin seperti itu ya. Ya, ijtihad itu kan membuat jalan keluar dari ketiadaan Ya. teks hukum sebenarnya, ketiadaan teks di situ. Dan di situ juga ada dimensi etiknya, karena ijtihad itu ada 2 tahap. Ya. Ada ijtihad pada tingkatan takhrij. Ya. Jadi ngomong Ya ijtihad Apa? baik. Istilah man aropa nafsahu ya teh. Pakon aropa roba. Hukumnya dikatakan jadi pada tingkatan takhrij, jadi Ya. baru hukumnya jelas. Ya. Tapi tidak setiap hukum yang jelas bisa dilaksanakan. Di situ dimensi etik. Ya. Makanya si pembuat hukum itu memperhatikan kalau begini rakyat mampu nggak? Memakai produk hukum tadi. Iya, makanya kenapa dalam khazanah hukum Islam ya, para pembuat hukum itu Ya. sebagai para fakih. Fakih itu kan mereka yang paham, wise di sini. Ya. Jadi penguasa ketika membuat hukum harus memperhatikan ini rakyat mampu nggak sekarang ini? Begitu. Kayak demokrasi. Contoh. Kayak yang bagus. Ya. Padahal. Jika mayoritasnya masyarakatnya bodoh, Ya. maka yang terpilih yang suara terbanyak. Ya. Nah, saya juga setuju karena dia sekarang udah mulai ngomong benar terus nih. Nah, yang tadi disiapkan. Yang ini mah terakhir ngomongnya. Jadi mayoritas, suara Ya mayoritas. kan demokrasi tuh. Ya. Nah, jika di sebuah negara mayoritasnya bodoh, Ya. maka yang terpilih hasil suara terbanyak. Ya, suara terbanyak berarti suara mayoritas kan. Makanya sekarang menarik tuh, orang baik. Jadi fenomena sekarang di dunia, saya tidak menyebut bodoh ya, Ya. itu bulan Ramadan. Ya.
Jadi Aku udah buka. Gini Prof, kenapa kita ngomongnya udah buka? Biar ibahnya enak. jadi sekarang ada fenomena, saya menyebut orang-orang inkompeten menjadi pemimpin. Ya. Ada buku yang bagus sekali itu. Apa itu? Ya, ketika terpilihnya Donald Trump ya. Oh. Saya ingin memberi contoh di luar Indonesia saja Ya, supaya aman. Supaya Waktu zaman ngomongin Amerika, lah. Donald Trump. Iya, Donald Trump. Buku apa itu, Bro? Judulnya ini How Bullshit Conquered the World. Anjir. Naon artinya? Betapa Bullshitnya. Bagaimana omong kosong Ya. menaklukkan dunia. Oke. Itu yang menarik di buku itu. Yang jadikan contohnya Donald Trump. Donald Trump itu adalah pemimpin produk bullshit. Tangkap ya besok. Harus jadi presiden. Donald Trump. Undang duta besarnya ke sini. Aya CI. Kade ya ditonton ku CI. Atur teh. Sekarang ini ngomongin Donald Trump. Karena udah buku How Bullshit Conquered the World. Dan sekarang dunia Dibuat contoh di situ. itu ya Donald Trump. Itu jadi kesimpulannya, Ya. saya mah lebih suka dikenal sebagai orang brengsek. Hmm. Sehingga ketika berbuat salah, ada pantas ya sama brengseknya. Setuju. Kalau dikenal sebagai orang baik, Ya. ketika dia berbuat salah, hal kecil pun jadi masalah besar. Kenapa kamu menamakan dirinya Pidi baik? Asalnya bau. Salah eja. Misalnya gini, Salah eja itu yang kalau dikenal sebagai anak nakal, mah ketika saya bolos ya namanya juga anak nakal. Tapi ketika saya dikenal sebagai orang baik, ketika bolos itu jadi masalah besar. Oke. Gitu loh, Bro. Tapi dari mana itu anak nakal tahu bahwa dirinya nakal? Omongan dari gurunya. Oh, bukan. Saya pernah diomongin Kalau gini. menurut saya dari istihad. Ijtihad. Saya pernah diomongin gini sama guru. Dasar anak nakal. Saya jawab, kan gurunya Anda, gitu. Saya produk Anda. Ya. Saya juga sedikit agak kecewa dengan sekolah. Sebab Ketika saya salah, malah disalahkan. Jadi saya tambah salah. iya betul. Harusnya dibenarkan. Ya. Yang disalahkan. Jangan. Yang salah tuh harus Jawaban saya dibenarkan. salah disalahkan, bukannya dibenerin. Ya. Salah itu. Itu jadi saya tuh tambah salah gitu. Fisika ada berapa itu? Misalnya, Prof gini, ada berapa Pancasila? Saya jawab 4. Disalahkan. Disalahkan. Harusnya. Bener Jadi ke? saya tambah salah. Harusnya dibenerin. Harusnya dibenerin. Oh ini benar, gitu. Ya. Meskipun 4. Jadi guru yang salah kalau gitu. Ya. Ada 2 Oh, pertanyaan. ada Jabar Bergerak. Prof, ada Kang Tatan Santana. Waduh, Kang Tatan, Pak Ustad ya. Jago ngagitar, no. Santana. Kepada Profesor, Ya. mau tanya, kenapa hakim suka dipanggil yang mulia? Nah, Ya, padahal yang Jadi hakim itu kan namanya juga hakim ya. ah, Orang yang Hakul Yakim. Oh, bukan singkatan. Kirain singkatan. Bukan. Oke, Jadi hakim itu kan orang yang bijak. kan wise di situ. Ya. Jadi sebutan yang mulia itu adalah sebuah harapan, ekspektasi bahwa dia harus menampilkan Kebijakan. kebijakan. Dia Dalam putusannya. dalam putusannya. Pada saat seorang hakim ditangkap malah ku KPK. Ya, Kumaha eta kasusna? kemuliaannya hilang ya. hilang. Karena udah bukan hakim lagi. Ya. Saya mah takutnya gini, Dan terdakwa. itu hukumnya harus berlipat tuh yang kayak begitu. Yang gitu. Ya. Prof, saya takut ada terdakwa. Ya. Nyebutnya ke hakim yang mulia. Hmm. Itu reka rayu makanya supaya jadi Pupujian lah. Pupujian gitu. Ya. Kalau niatnya mungkin. Ya. Gitu, ya. Tapi kan dia dari mana itu ada nggak perbuatan merayunya itu maunya dengan Nyogok. Oh. Selama nyebut mulia mah nggak apa-apa ya. Nggak apa. Nggak apa-apa. Memang etikanya begitu. Justru yang sekarang yang menarik dan perlu dipertanyakan setiap terdakwa ya, Ya. jadi memakai baju koko Oh. itu perbuatan namanya itu jadi supaya katingali Abong nyalek juk di kopeah we. Anjir. Katanya profesor disuruh nanya. Apa ini pakai topinya berbeda di situ? Kenapa? Aduh, iya Ini teh. ke siapa nih? Kemana? Kedua-duanya, apa Oke. perbedaan isi kepalanya atau bagaimana sehingga cara menutupnya menjadi berbeda? Saya dulu. Oke. Kalau saya memang ini apa namanya? Image.
Image. Jadi di mana-mana digambarkan saya suka pakai topi gini. Hanya itu saja. Kalau ini memang menutupi kekurangan. Tapi kan saya nggak ditutup. Oh dia profesor ya. Oh, beda, profesor mah harus Saya dilihatkan. kan malu, bukan profesor tapi botak. Bener juga. Iya, jadi saya Iya. tutupi. Ada dua definisi dari botak tadi. Satu memang profesor, yang kedua bangsa tayam. Besok sih. Aingnya 2 kali. Berarti mana? Beda itu mah jelas profesor. Mana teuing ya? Saya cuma 2 kali, Bro. Kembali nih. Ini kan penutup kepalanya beda. Apa menunjukkan isi kepala yang ditutupnya juga beda gitu. Beda. Mana yang lebih Yang- berkualitas, yang lebih berisi lah. Saya Usudon. Ya. Ini Sudon. Jadi gini, kita sebetulnya sama aja, memang fungsi yang berbeda. Ini kan munkar dan nakir. Kalau ibarat apa? Kayak ini kan ngomong. Isi kepala itu menurut saya sama. Secara anatomi itu sama. Tapi kalau pengetahuan itu adanya di luar kepala. Benar tidak? Sifatnya goib mungkin. Ya, itu yang berbeda, yang tidak bisa kita lihat di mana batasannya. Muncak jelma pintar atau bodohnya tenyaho. Apapun yang diucapkannya itu pasti yang ada di luar kepalanya. Makanya suka disebut, wah si ieu mah di luar kepala nih. Ada ilmu mah eueuh di jero. Nu di jero mah ngan anatomina atau apa? Otak dan lain-lain. Mungkin otak saya sama dia mah sama aja. Mata menyamannya seetik petetnya aya turunan Vietnam. nya hideung gitu. Tapi isi kepala itu menurut saya sama. Tapi kalau goibnya tidak tahu pengetahuannya. Saya pikir memang dia makanya nggak kepake di bandnya juga kan dikeluarkan. Terus ya banyak lah hal-hal yang di luar ekspektasi kehidupan dia. Ingin jadi superstar ternyata petani. Banyak yang dilanggar lah dari garis tangannya, itu menandakan ketidaksuksesan menurut saya. Beliau ini dari apa yang dicita-citakan zaman waktu dulu teh gini. Iya. Nah, itu. Nah, kalau saya ditutup Kepala. ketika saya bodoh saya punya alasan. Kan otak saya ditutup. Tapi makanya ada orang yang disobek celananya, celananya supaya otaknya terbuka. Oke, karena otaknya di sini. Iya. Itu. Berarti yang celana gitu memang otaknya di Biarkan sini. Ya, biar Saya mah ditutup. Bagaimana kalau yang biasa pakai celana pendek tuh? Dulu ada saya pernah. Saya. ya. Ponok ulah di panjangan, panjang ulah di ponokan. Ya. Gitu cek Baduy mah. Gitu. Hari nu ponok nyogok pandang juga, kumaha eta? Eta mah mulang anting kencang keng. Dan Jadi ketika puluhan. saya pakai celana panjang teh, oh ternyata surprise gitu. Oh ternyata punya gitu. Jadi surprise aja. Itu aja ya. Iya. Enggak ada dua program, Prof. Kalau kita ingat tarik ke tahun 90 itu kan iklan di mana-mana ortopedi. Ini salah satu yang ikut program itu ortopendek. Dia ikut. Waktu itu ya berhasil kan? Oleh orang tuanya dimasukkan program ortopendek. Ya. Si Ian jangan milih orto dong. Si ini milih orto dong. Jadi Prof ini mah dulu zaman belum ke Dulu. mengangkat budaya. Dulu ya saya. Coba nyebut majalah Mangre, Mangel. Saya masih belum Saya ngerti. jelasin Mangre Ya, gitu. saya waktu itu Anda belum. sejak itu tertarik dengan Sunda. Sunda. Artikel yang pertama dibaca Atang Ruswita. Gitu, benar. Salah inilah sana pronunciation. Kalau itu ada niat nggak Kang Budi jadi apa namanya salah satu bintangnya untuk film yang akan dibuat? Kira-kira peran apa yang paling pas? Aldi Istihar. Ya. Tapi kalaupun saya ya saya nggak mau. Kenapa? Bayarannya udah ketebak. Udah ketebak. Itu hatur nuhun. Sering saya diajak sama dia. Tapi honor mesti gitu. Ya, lu adalah PNS. honor. PNS ya. Adalah. Jadi figuran waktu itu. Saya di LAN yang kedua jadi pot kembang saat itu. Nyumput. Ya. Nggak kelihatan memang. Ya. Di balik pot kembang teh iya. Ini ternyata dari teman-teman ini minta kata-kata sakti atau closing statementnya dari Pak Prof. Karena tidak terasa kita udah 2 jam ini. Closing Pak statement Prof dulu. ini mungkin ada pesan-pesan buat para penonton yang ini tentunya akan disiarkan di YouTube kita. Dengan itu kan si Profnya nggak ada sejak paling terbuannya. Ya, nanti di crop ya.
Kira-kira apa yang bisa di-share nih dari? Enggak, dieditnya bisa nggak pas dia ngomong teh jadi saya seolah-olah. Bisa nanti, bisa. Di dubbing. Oke, silakan Pak Prof. Iya. Jadi karena saya kan datang ke sini sebagai insan hukum ya. Insan hukum. Bukan yang dihukum. Bukan. Oke. Jadi tadi kembali saya ingin mengatakan bahwa hukum adalah produk kekuasaan. Jadi hukum yang baik tergantung dari kekuasaan. Ya. Kekuasaan yang baik tergantung dari cara memperolehnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hukum yang ramah terhadap manusia, Ya. kemudian ramah terhadap kemanusiaan, Ya. memberikan kemanfaatan, maka kita berkepentingan Ya. untuk melahirkan kekuasaan yang manusiawi. Jadi wajah hukum adalah wajah kekuasaan itu sendiri. Ketika kekuasaan itu diisi oleh Ya. manusia-manusia yang memang manusiawi, Ya. maka wajah hukum pun menjadi manusiawi. Hukum yang bengis itu adalah representasi dari kekuasaan yang bengis. Kata jeung kamu. Oh, jangan urang. Iya. Ayo nanti manehan, Pidi. Buat saya perbedaan hukum manusia dan hukum Allah adalah kalau hukum manusia, jika kamu berbuat salah dihukum, ketika kamu berbuat baik didiemin. Ya. Kalau hukum Allah, ketika kamu berbuat salah mendapat dosa, ketika kamu berbuat baik dapat pahala. Itu perbedaan. Oke. Saya nih ya, hukum. Kalau menurut saya hukum itu adalah kesepakatan. Jadi saya ada benar dan salah di situ. Jadi kalau saya menyalahkan diri saya karena saya punya kesepakatan dengan diri. Contoh, aduh anjing aing salah. Kunaon? Tengosok huntu tadi pagi. Karena ada sebuah kesepakatan antara saya dengan saya untuk gosok gigi di pagi hari. Saya bisa ngomong salah kepada saya. Lalu ada hukum kesepakatan keluarga. Aduh anak orang balik peuting teuing ya dicarekan karena kesepakatannya balik teh jam 8. Sia jam 10. Berarti salah tah sia eta. Benar enggak? Lalu ada hukum ketetanggaan misalnya lebih luas lagi. Lalu juga ada yang disebut hukum ekonomi di mana ada permintaan pasti harga akan naik. Pasti itu. Tapi ada sebuah hukum yeunungan ukur hiji nyaeta hukum ilahiyah, hukum semesta. Naon hukum semesta teh segala sesuatu anu hirup pasti bae. Jadi nu kesepakatan tadi mah teu pasti. Ari hukum ilahiyah mah pasti. Sakitu wae ti abdi baik budi ti pidi aya deui. Ayah hukum itu pasti mendekati pada hikmah. Eta. Insya Allah. Teuing aing bisa. Oke, sakitu hunggul malam ini ya. Hatur nuhun pisan Pak Prof. Papendak deui Kang Pidi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nuhun.